Perbedaan dari Gunung Batu Karu hingga perbukitan Karangasem. Udayana tak ingin Bali menjadi pulau yang hanya kuat, tapi ingin menjadikannya beradab dan beradidaya. Ia mendirikan sekolah-sekolah Weda, mendatangkan seniman Jawa untuk melatih pematung dan penari lokal, dan memperluas sistem subak ke desa-desa pegunungan. Ia juga membangun pura besar di Besaki sebagai simbol utama kerajaan, memadukan arsitektur Bali dan Jawa. Di pura itu, para resi dari dua pulau berdiskusi tentang keabadian dan kemanusiaan. Sementara itu, Mahendradatta memperkenalkan pemujaan Durga, yang kelak diabadikan dalam seni arca dan ritual-ritual Bali. Bab 4, Ayah dari Raja Besar. Ketika Airlangga lahir, langit Bali diselimuti cahaya bulan penuh. Ia akan menjadi pelindung bumi dan penebus perpecahan, kata seorang resi tua. Airlangga dididik dengan keras, tapi penuh kasih. Ia mempelajari kitab-kitab, bertapa di Gua Gajah, dan menunggang kuda ke puncak bukit bersama ayahnya. Udayana sering berkata, kekuasaan adalah seperti air. Jika tidak diarahkan dengan bijak, ia akan menjadi banjir yang merusak. Ketika Medang dihancurkan oleh serangan dari luar, Udayana mengirim Airlangga kembali ke Jawa untuk membantu rakyat di sana. Perpisahan mereka di pelabuhan Ujung dengan ombak yang menggulung dan angin laut yang menderu menjadi momen pilu namun agung. Airlangga tak pernah melupakan ayahandanya. Dalam setiap candi dan prasasti yang dibangunnya, ia menyebut nama Udayana dengan penghormatan mendalam. Bab 5, Senja di Bukit Jati. Tahun-tahun berlalu, Udayana menua bukan dalam kelemahan, tetapi dalam kebijaksanaan. Ia melepaskan sebagian tugas kenegaraan kepada menteri dan para brahmana, dan memilih mengasingkan diri di perbukitan Bukit Jati. Ia duduk di sana, menatap cakrawala, menulis puisi tentang hidup dan kematian, dan mengamati burung-burung pulang ke sarang. Ia tahu segala yang datang akan kembali. Ia bukan takut mati, ia hanya ingin rakyatnya tetap hidup dalam kedamaian. Pada suatu malam bulan purnama, ketika bunga Kamboja berguguran di altar sang raja wafat, tak ada jeritan. Hanya senandung kidung dan bau dupa yang membumbung tinggi, seperti jiwanya yang kembali ke para dewa. Epilog, warisan yang tak sirna. Udayana tak hanya meninggalkan istana dan prasasti, ia meninggalkan filsafat kehidupan, kesatuan budaya, dan sebuah bangsa kecil yang tahu cara mencintai tanahnya. Namanya diabadikan di Universitas Udayana, dijadikan simbol pendidikan dan kebijaksanaan. Patung-patungnya berdiri di kota dan pasar, tapi patung terbesarnya hidup dalam hati rakyat Bali. Jika kau berjalan di antara pura tua, jika kau menyentuh tanah sawah yang hijau dan melihat subak mengalirkan airnya, di sanalah Udayana masih hidup. Catatan sejarah diperluas. Udayana Warmadewa memerintah Bali pada pertengahan abad ke-10 sebagai bagian dari dinasti Warmadewa. Ia menikah dengan Mahendradatta, putri dari kerajaan Medang Jawa, mempererat hubungan Bali-Jawa.